yang ada di dalam Metaforce Power Team berkumpul, bertanya, berdiskusi, testimoni, bertukar cerita, bertukar pengalaman, baik yang sudah lama bergabung maupun baru saja bergabung, semuanya terbuka. Dan tak lupa marilah kita membaca basmalah bersama sebelum memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetap pegang teguh kepada saling memotivasi dan termotivasi. Tak lupa juga selamat datang Bang Kensi yang selalu memberikan kita bimbingan, arahan, dan informasi. Semoga kita selalu bersama terus sampai seterusnya. Terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya malam ini. Terima kasih untuk tim leader yang telah berada di Zoom Academy Power Team dan teman-teman mitra Power Team Indonesia. Selamat malam. Dan saya ucapkan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman yang hadir di Zoom Academy, baik di forum Zoom ataupun di YouTube channel live streaming Power Team Indonesia, tetap ceria, tetap semangat. Kita mempunyai masa depan di Project Metaforce. Kita baru mulai, dengan aset yang sudah ada, pastinya kita sudah mengaktifkan level program sebagai sumber pendapatan utama. Kedepannya akan banyak sumber uang yang akan diciptakan, dan harapannya bulan Maret berjalan dengan baik, development terjadi di beberapa proyek. Kita bisa melihat bahwa Lado Oktanikop sangat serius merancang proyek ekosistem Metaforce. Beberapa legalitas hukum yang memungkinkan celah-celah regulator mulai diperbaiki. Artinya bisnis ini didesain untuk jangka panjang, untuk manfaat sepenuhnya di seluruh dunia. Di dalam pengembangan bisnis Metaforce, kita harus memahami bahwa ini adalah milik kita. Kita harus mencintai bisnis ini. Kita harus mendalami bisnis ini, melakukan pendekatan maksimal. Nah, di dalam Zoom Academy malam ini, dengan materi yang berbeda, kami mengarahkan selalu agar teman-teman mempunyai pola pikir bisnis. Ya, karena peluang dalam pengembangan bisnis ini ketika kita memahami dengan pola pikir yang benar, mindset yang benar, maka semua akan terasa mudah, bisnis ini dalam kendali kita. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di Zoom Academy ini, saya ingatkan lagi ini rutin kita lakukan sebagai wadah kita untuk bertemu secara langsung melalui era digital, yaitu menggunakan Zoom. Ya, ini adalah fasilitas yang mana sesuai dengan eranya. Artinya kita bisa berkumpul, ngobrol santai, berdiskusi dengan cara ini dari kenyamanan rumah masing-masing. Teman-teman, ketika ini dijalankan secara tradisional, kita harus membuka forum, membuka room di suatu hotel, dan kita harus datang di suatu kota, artinya membutuhkan kos dan biaya serta waktu yang terbuang. Dengan adanya digital saat ini, kita bergerak lebih maju dengan kemudahan yang ada saat ini, kita manfaatkan semua agar bisnis ini lebih nyaman kita kerjakan. Ketika kenyamanan itu didapat, pastinya kita akan menumbuhkan suatu peluang bisnis yang mana ini akan menjadi sumber income secara keseluruhan untuk mitra Power Team Indonesia. Saya akan menyampaikan materi ini lebih ke pendekatan pola pikir bisnis. Kenapa? Karena secara sistem, secara teknologi, ya bisnis ini cukup baik, cukup hebat. Nah, dengan itu kita berkomitmen mengimbangi sisi dari penggunanya atau orang yang melakukan bisnis ini. Percuma kalau teknologinya hebat, sistemnya bagus, transparansinya maksimal, tidak ada kecurangan dalam kategori tidak ada potensi penipuannya, tapi kita sendiri yang lemah. Maka dengan ini kami lebih ke arah pemahaman tentang bisnis, tentang mindset, ini lebih baik kita kembangkan karena ketika pola pikir kita baik, artinya itu akan seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Bisnis ini butuh komitmen dan konsisten, karena selama saya menjalankan bisnis network, komitmen dan konsistensi itu hanya bisa dijalankan di bisnis yang seperti ini, yang terdesentralisasi. Karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mematikan, sehingga komitmen konsisten terus-menerus itu bisa. Tapi beberapa kasus sebelumnya ketika kita menjalankan bisnis seperti bisnis dahulu, kita ingin bertahan di suatu proyek tertentu. Kita ingin selamanya menjalankan dan membangun bisnis itu. Tapi sistemnya yang terkadang nggak memungkinkan. Maka saat ini kita mendapatkan solusi yang luar biasa, dan solusi ini diakui di seluruh dunia sebagai bisnis didesain untuk jangka panjang, terus-menerus, dan terus dikembangkan. Saya akan masuk ke sesi materi. Saya akan share slide. Saya akan setting.
Teman-teman di malam ini di Zoom Academy, di malam Kamis ini, setelah sesi materi ini kita akan ada sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman bebas bertanya, dan ketika teman-teman mempunyai pengetahuan, pemahaman, ataupun strategi yang memang sudah dilakukan dan efektivitasnya tinggi, itu bisa juga dibagikan melalui forum ini. Nah, harapannya kita berdiskusi secara positif, lebih aktif untuk mendapatkan manfaat di dalam sesi tanya-jawabnya nanti. Untuk teman-teman yang ada di YouTube live streaming, itu bisa menulis di kolom komentar, karena YouTube live streaming juga kita monitor. Oke, kita masuk ke sesi materi. Materi ini saya usahakan sesingkat mungkin. Metaforce Power Team Academy. Ya, selamat datang. Kita akan masuk di tema melihat sumber uang dari sudut pandang pembisnis dan pola pikir bisnis untuk bisnis Metaforce. Jadi dengan adanya materi malam ini pastinya mempunyai tujuan. Tujuan akademi itu adalah untuk pendekatan pola pikir bisnis untuk menentukan tindakan pastinya. Ketika teman-teman memahami mindset ini, artinya teman-teman akan mendapatkan tindakan apa yang harus dilakukan dan mendapatkan kemudahan. Karena pada dasarnya kesulitan itu sendiri karena kita tidak memahami apa yang sedang kita kerjakan. Harapannya ini bisa membantu saling mengingatkan. Kami menyampaikan akademi ini sendiri untuk diri kami sendiri. Kami menyampaikan materi ini untuk mengingatkan kami, dan selain dari itu juga kita untuk berbagi. Apa yang kami ketahui pasti akan kami sampaikan. Apa yang kami pahami tentang bisnis juga kami akan tularkan. Oke, saya akan masuk di pengingat bahwa akademi itu di Power Team itu banyak sekali kita luncurkan. Semua recordnya itu ada di YouTube channelnya Power Team. Teman-teman bisa mengulas untuk pemahaman tentang tema-tema yang lain. Tentang teknologi, kemudian strategi, ilmu pemasaran, dan pembelajaran tentang matrik, beserta produk-produk ekosistemnya kita luncurkan secara bertahap sesuai dengan pergerakan global internasional. Kami pastikan Power Team Indonesia mengikuti standar global, karena kita melihat kemudahan di dalam pengembangan global internasional, mereka cukup nyaman menikmati bisnis ini, maka kita harus menemukan itu. Teman-teman, di sini kita masuk di materi pemahaman pertama, harus disadari, ya, waktu adalah sumber uang. Teman-teman, ini penting karena tidak semua orang memahami ini. Beberapa kasus terjadi tidak melihat bahwa waktu itu adalah sumber uang. Contoh kasus, ya, kita menyewa suatu siaran, yaitu misalnya Netflix, dengan biaya 195.000 ya per bulannya. Tapi di situ sebenarnya kerugian kita berlapis. Terkadang kita tidak menyadari itu. Kita harus menonton video itu dan membuang waktu. Terkadang tidur malam, dan terkadang lupa dengan apa kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Itu adalah hal-hal yang perlu diingatkan. Yang terkadang kalau nggak diingatkan, itu mungkin suatu hiburan bagi kita. Tapi di sisi lain itu sangat merugikan. Nah, itu adalah salah satu contoh kerugian nyata di dalam kita membuang waktu, yang mana waktunya kita harus membayar lagi. Nah, jadi harapannya teman-teman mulai memahami tentang waktu. Ya, waktu adalah sumber uang. Di sini kita bisa melihat faktanya. Ketika teman-teman bekerja di suatu perusahaan, pegawai negeri, apapun itu, pasti itu ya waktu kita yang dibayar. Teman-teman harus melakukan pekerjaan dengan menukar waktu, masuk jam 8, pulang jam 5. Kenapa bisa mendapatkan uang? Karena waktu yang terbuang, waktu yang teman-teman habiskan di suatu perusahaan tertentu. Sama seperti ketika teman-teman membuka usaha, teman-teman tanpa disadari juga menghabiskan waktu untuk itu. Untuk apa? Untuk uang. Teman-teman pagi-pagi mulai membuka tokonya, barangnya habis, teman-teman harus ke distributornya, mengambil barang baru, dan menyusun, menghitung, inventory, dan lain-lain. Semuanya adalah waktu. Harus menyadari betul bahwa waktu adalah sumber uang. Nah, dalam pemahaman ini banyak kasus terjadi di dalam pengembangan bisnis. Ya, teman-teman sangat tertarik dengan yang namanya bisnis gratis, dengan dalih tidak ada risiko. Nah, di situ terkadang kesalahpemahaman di dalam pola pikir bahwa orang-orang membentuk dalam suatu komunitas memanfaatkan ketidakpengetahuan kita tentang waktu yang terbuang. Gratis, tanpa risiko. Oke, memang kita tidak mengeluarkan dana di dalam proyek tersebut. Tapi tanpa disadari, kita membuang waktu yang sangat berguna, yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk bisnis yang lebih baik. Nah, jadi harapannya teman-teman, di dalam pengembangan bisnis ini kita tidak mau menumbuhkan pola pikir gratis, karena tidak ada yang gratis di dalam bisnis. Kesuksesan perlu perencanaan dan perlu yang namanya waktu dan proses. Itu harus disadari oleh mitra kita Power Team Indonesia. Waktu terbuang adalah sumber uang, saya ingatkan kembali, ini sangat penting.
Jadi teman-teman bisa belajar memahami project Metaverse, memahami smart contract, blockchain teknologi, semuanya waktu yang terbuang. Tapi waktu itu yang kita buang adalah untuk menumbuhkan sumber uang. Terkadang kita berpikir beberapa orang tidak mau belajar tentang hal-hal baru, tentang peluang baru. Mereka tidak mau menukar waktunya hanya 1 jam, 2 jam setiap hari untuk mendalami secara bertahap apa yang sedang dikerjakan. Kita membuang waktu untuk hal yang bermanfaat, itu adalah sumber uang. Ya, berbeda kasus ketika kita bermain game, ya, posting yang tidak bermanfaat, itu adalah waktu yang terbuang yang sangat merugikan. Mulai saat ini kita menyadari dan kita harus sepakat, waktu adalah sumber uang. Teman-teman, di dalam pengembangan bisnis, usaha, kerja, apapun ceritanya, perulangan pasti terjadi. Perulangan adalah sumber uang. Teman-teman bekerja di suatu perusahaan, ya, baik swasta, pegawai negeri, perbankan, teman-teman tidak menyadari apa yang teman-teman lakukan adalah perulangan. Mungkin beberapa kasus di setiap hari perulangannya sedikit berbeda, tapi secara garis besar perulangannya adalah sama. Nah, harapannya ini didasari dengan pemahaman. Kenapa? Karena di dalam pengembangan bisnis Metaverse juga kita mengalami perulangan. Teman-teman akan mendapatkan perulangan yang terus-menerus. Teman-teman jangan khawatir untuk mempostingkan materi lama, materi promosi lama, dan dengan secara bertahap mengulang itu semua, maka itu akan menghasilkan uang. Teman-teman juga harus melakukan ya aktivitas yang sifatnya berulang, mengajari, mengedukasi, kemudian registrasi, membeli label, semuanya adalah perulangan yang terus berulang. Ketika teman-teman mendapatkan pemahaman di hari ini, pertanyaan di hari ini, semua yang terjadi di hari ini akan berulang di hari berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya. Teman-teman, banyak orang yang jenuh dengan perulangan. Tapi di sisi lain karena apa? Kenapa mereka merasa jenuh dengan perulangan? Hal-hal yang diulang membosankan karena mereka tidak menyadari bahwa perulangan adalah sumber uang. Perhatikan semua yang dilakukan, baik usaha, bisnis, dan kerja. Sadari mulai saat ini semuanya adalah perulangan. Dan kita berjalan di pengembangan bisnis Metaverse pastinya adalah perulangan. Perhatikan apa yang kami lakukan. Kami sering melakukan ya menyampaikan materi yang sifatnya berulang, promosi yang sifatnya berulang, dan terkadang ada materi baru yang mungkin kita ciptakan untuk perulangan berikutnya. Kita ditanya hari ini, menjawab hari ini, maka besok kita juga akan ada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama dan menjawab dengan pola yang sama. Ini adalah sebuah fakta, dan kita harus menyadari itu sebagai mindset bisnis kita untuk pengembangan proyek Metaverse yang akan kita kerjakan selamanya. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan sebuah pemahaman tentang follower atau pengikut adalah sumber uang. Teman-teman, kami telah merilis bagaimana caranya menciptakan yang namanya personal branding, ya, menciptakan kita supaya bisa dikenal dengan baik, bahwa kita melihat, ya, menyampaikan informasi secara terkendali, secara menguasai dalam apa yang sedang kita kerjakan. Teman-teman, subscribe itu adalah uang karena di dalam pengembangan subscribe, pemahaman tentang subscribe itu sekarang ini lagi tren. Teman-teman misalnya ada beberapa bisnis atau beberapa karya yang terjadi di YouTube, itu pasti mereka membutuhkan pengikut, yaitu subscriber. Kemudian pelanggan juga ini pastinya, ketika teman-teman membuka suatu usaha membutuhkan yang namanya pelanggan. Semuanya adalah pengikut. Ketika teman-teman masuk di dalam dunia entertain, teman-teman juga membutuhkan fans, ya. Nah, itu adalah pengikut. Teman-teman juga harus menciptakan komunitas. Karena dari komunitas apapun ketika sudah terbentuk, maka bisa menciptakan sumber uang. Ya, jadi harapannya mulai memahami bahwa kita sedang menjalankan bisnis Metaverse, yang mana ini adalah proses yang terus dibangun. Bukan hanya bisnisnya yang dibangun, tapi diri kita yang dibangun. Bagaimana kita menciptakan kepercayaan kepada orang lain? Bagaimana caranya agar kita dikenal lebih luas? Ya, membentuk suatu market yang pada akhirnya orang mengikuti apa yang kita sampaikan. Orang mengikuti apa yang kita motivasi. Orang mengikuti apa yang harus kita kerjakan. Semuanya adalah sumber uang, karena mulai saat ini kita harus memahami follower atau pengikut harus diciptakan di semua orang yang bergabung di Mitra Power Team. Teman-teman, jaringan atau network adalah market untuk uang. Bisnis, usaha, dan kerja adalah jaringan untuk menciptakan mitra, relasi, yang mana ujungnya adalah sumber uang. Tidak cukup kita hanya berpromosi, tapi tidak mendekatkan diri, memperluas jaringan atau network. Karena ketika kita mempunyai jaringan yang luas, bahkan bisa sampai ke luar negeri, maka secara market pastinya kita menguasai market yang cukup besar. Ketika kita sudah mendapatkan market yang cukup besar,
maka percepatan sumber uang kita dapatkan. Ini juga menjadi pemahaman kita untuk pengembangan proyek Metaverse. Harapannya, mitra Power Team juga memahami tentang hal ini. Jaringan atau network adalah market untuk uang. Teman-teman, di sini kita masuk tentang pemahaman, kemudahan, dan kesulitan. Di bisnis Metaverse adalah tentang pola pikir. Beberapa kasus terjadi orang melihat bahwa bisnis ini sangat sulit. Sangat susah dipahami. Tapi di sisi lain beberapa orang yang bisa mengendalikan pola pikirnya, maka ini cukup mudah dilakukan. Bahkan ada beberapa kasus orang yang melakukan proses pendaftaran di atas kasur. Ada beberapa orang yang melakukan proses sambil ngopi, menjelaskan tentang Metaverse. Apakah itu mudah? Itu memang faktanya bahwa bisnis ini sangat mudah. Kenapa beberapa kasus terjadi orang menganggap bisnis ini cukup sulit? Karena itu adalah pola pikir. Teman-teman tidak bisa membayangkan. Teman-teman harus membedakan, mencoba melihat dari sisi yang lain. Bayangkan ketika kita berada di bisnis pertanian, itu terasa pastinya lebih sulit. Kenapa itu terasa mudah di beberapa orang? Karena mereka meyakini apa yang sedang dilakukan. Teman-teman bekerja juga dalam tekanan, ya, disiplin, ya, di dalam aturan yang cukup ketat. Itu sebenarnya lebih sulit dari pengembangan bisnis Metaverse. Metaverse adalah bisnis kebebasan. Kesulitan tidak ditemukan sama sekali ketika teman-teman bisa memahami, ya, pikiran atau memikirkan hal-hal yang mudah. Di sini adalah bisnis yang bebas waktu. Teman-teman bisa beristirahat sejenak ketika memang tidak memungkinkan untuk menjalankan. Bisnis ini selalu ada menunggu teman-teman yang sudah bergabung. Bisnis ini penuh dengan kebebasan waktu. Bisa dikembangkan dari manapun dengan menjangkau market seluruh dunia. Teman-teman bisa menjalankan dari kenyamanan rumah. Ya, teman-teman bisa menjalankan dalam kondisi lagi liburan. Apapun kondisinya selama akses internet ada, teman-teman memungkinkan menjalankan bisnis Metaverse. Kebebasan waktu kita dapatkan di proyek ini. Kemudian, selain dari itu juga, banyak orang tidak menyadari bisnis ini adalah bisnis berskala global dengan teknologi blockchain. Salah satu kekuatan bisnis ini adalah desentralisasi. Dengan skala bisnis yang hebat ini, biayanya sangat terjangkau. Ini ada hubungannya dengan perluasan market. Beberapa bisnis network itu biaya awalnya cukup mahal, di atas 1 juta. Sehingga beberapa orang yang memang secara ekonomi di bawah itu tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mendapatkan peluang bisnis. Dengan adanya proyek Metaverse, dengan biaya yang sangat terjangkau, bisa dimulai dengan 100.000. Itu adalah kelebihan kita di dalam pengembangan bisnis ini. Nah, di sini kita melihat bahwa bisnis ini bisa sangat mudah dijalankan karena bisa banyak marketnya. Artinya bisa menyentuh kelas menengah ke bawah. Kemudian di sini juga tidak ada tekanan, tidak ada aturan. Teman-teman bebas melakukan bisnis mandiri. Jadi di dalam pengembangan desentralisasi network ini adalah revolusi yang dibuat oleh Metaverse, yang dibuat oleh Lado Oktanikov untuk menciptakan kebebasan atau tanpa aturan dari sekelompok orang. Teman-teman berada di bisnis yang mandiri, independent business owner, kreativitas, hal-hal yang harus diterapkan, aturan, semuanya teman-teman yang mengendalikan. Ini adalah kehebatan dan kemudahan dari bisnis Metaverse. Bisa dikerjakan secara online, baik pun offline. Semuanya bisa. Ini adalah kemudahan yang diciptakan melalui proyek Metaverse. Tanpa biaya pengembangan juga. Teman-teman, teman-teman harus menyadari, ya, di sini tidak ada biaya bisa dibilang gratis untuk pengembangan bisnis Metaverse. Teman-teman hanya membeli program dengan modal yang terjangkau, kemudian teman-teman bisa melakukan promosi, melakukan pemasaran dengan free. Teman-teman bayangkan ketika kita, ya, posisinya adalah suatu owner perusahaan tertentu, atau mungkin teman-teman membuat suatu project network dan teman-teman adalah ownernya, maka teman-teman harus membutuhkan biaya adminnya, teman-teman harus membutuhkan pemasaran, biaya pemasarannya, membutuhkan yang namanya support untuk pengembangan tim foundernya, misalnya seperti itu. Itu biayanya cukup besar ketika kita posisinya adalah independent business owner. Ketika kita menjalankan bisnis usaha mandiri, kita membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengembangkan bisnis dan usaha kita. Ternyata di Metaverse, posisi kita adalah independent business owner, owner untuk bisnis kita sendiri. Dengan tanpa biaya bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi harapannya ini bisa disadari untuk menciptakan kemudahan di dalam pengembangan bisnis Metaverse. Di dalam materi malam ini, kita juga akan menyampaikan tentang pemahaman passive income dalam bisnis.
Ini penting saya sampaikan. Ini penting saya ingatkan kembali. Passive income adalah dibangun, bukan diam aja. Orang-orang kaya di dunia sekalipun tetap membangun bisnisnya untuk memaksimalkan passive income. Teman-teman, selama ini di dalam dunia network kita telah ditipu secara psikologi, mindset. Kita dinyanyikan, ya, duduk diam dapat duit. Tapi tanpa disadari itu adalah cara mereka mengumpulkan dana masyarakat. Faktanya, tidak satupun orang-orang sukses hanya duduk diam dapat duit. Orang-orang pasif sekalipun, mereka menciptakan uang untuk mendapatkan uang kembali. Pada saat mereka melakukan itu, artinya mereka lebih dahulu membangun suatu bisnis. Mereka pernah menjalankan suatu usaha yang bisa menghasilkan banyak uang, kemudian mereka meningkatkan di level investor dan menghasilkan uang dari uang yang bekerja untuk mereka. Di sisi lain, beberapa kasus terjadi orang-orang memahami mereka hanya mempunyai uang puluhan juta, tapi mereka ingin bekerja, uangnya bekerja untuk mereka. Itu sangat tidak memungkinkan. Orang-orang terkaya sekalipun yang seharusnya mempunyai potensi untuk mendapatkan passive income, uang bekerja untuk mereka, mereka masih memimpin perusahaannya, memimpin jaringan bisnisnya, masih aktif. Itu adalah faktanya yang harus kita sadarkan. Kita harus merubah mindset kita agar kita mendapatkan finansial yang lebih baik. Orang-orang sukses tidak ada duduk diam dapat duit. Pastinya mereka membangun apa yang mereka yakini. Investasi untuk passive income bukanlah bisnis network. Di sini saya penting sampaikan, di dalam pengembangan bisnis Metaverse terkhusus untuk mitra Power Team, semua harus menyadari ini. Apapun yang namanya investasi yang sifatnya dikembangkan oleh network, itu adalah penipuan. Kenapa? Saya banyak menjalankan bisnis yang sifatnya investasi. Tidak pernah saya temukan yang namanya itu adalah kebenaran dan fakta. Bahkan saya berada masuk di dalam pengembangannya. Bahkan saya pernah mengembangkan suatu perusahaan network yang mempunyai legalitas 15 tahun. Ya, dan pengembangannya itu juga meyakinkan orang bahwa mereka mempunyai gedung dan kantor yang cukup kuat. Dan itu tidak diragukan lagi. Ketika kita menyampaikan produk investasi itu, orang pasti bergabung. Karena apa? Karena legalitas, karena gedungnya tinggi, ownernya bisa ditemu. Tapi ternyata tetap itu adalah penipuan. Perusahaan yang pilot, yang mana akan bangkrut, daripada bangkrut tidak menghasilkan uang, legalitas. Kemudian perusahaan digunakan untuk mendapatkan dana investor. Itu adalah faktanya. Ternyata dana-dana yang terkumpul itu bukan dijalankan secara real bisnis, tapi diputar dengan pola sistem piramida. Ini adalah fakta yang sebenarnya. Banyak kasus terjadi yang pernah saya temukan. Sehebat apapun legalitas, suatu produk investasi ketika dijalankan secara network itu adalah kebohongan besar. Passive income terbaik itu ada di aset. Ya, teman-teman harus mempunyai pemahaman jelas. Ketika ingin mendapatkan passive income itu adalah di aset. Aset berupa apa? Banyak. Ada beberapa aset misalnya emas, kemudian cryptocurrency, atau mungkin tanah, rumah, yang mana mempunyai nilai yang terus meningkat. Beberapa kasus terjadi passive income yang ada di dalam aset ini juga dijadikan produk investasi. Banyak sekali network menjalankan pola pengembangan emas, ya. Mereka memasarkan emas dengan mengiming-imingi persentase yang cukup tinggi. Dari mana selisih yang mereka berikan kepada kita? Dari mana keuntungan yang mereka berikan kepada kita? Faktanya ketika kita membeli emas dalam durasi 1 atau 2 hari, kenaikannya tidak begitu signifikan. Adapun pola pengembangan atau mendapatkan keuntungan dari emas melalui trading forex, itu pun mempunyai risiko. Ya, market terburuk di dalam up dan tren up dan down-nya itu ada di emas. Ketika teman-teman trading di dalam gold, maka teman-teman akan melihat grafik yang ekstrim. Tiba-tiba naik, kemudian tiba-tiba turun. Ketika margin tidak kuat, maka semua dana akan habis atau margin call. Sangat tidak memungkinkan yang namanya ceritanya di dalam network MLM mengembangkan atau menjual belikan emas, yang mana dari keuntungan emas itu sendiri bisa dibagikan secara dividen melalui paket-paket investasi. Itu adalah kesalahan. Ya. Kemudian kita juga harus membangun sistem uang. Nah, dalam hal ini penting. Teman-teman mempunyai usaha tertentu, teman-teman membuka cabang, teman-teman membangun sistem, membangun kinerja atau sistem dan membuka beberapa poin yang harus dipertimbangkan, seperti misalnya mulai dari usaha misalnya kuliner, teman-teman harus mempertahankan resepnya, yang mana resep itu harus ditransfer tanpa ada racikan di tempat cabangnya misalnya seperti itu. Semuanya tersistem. Sistem harus dibangun. Di Metaverse kita mendapatkan sebuah program aset, yang mana program aset itu adalah sistem yang bisa kita bangun selamanya. Itu adalah salah satu bisnis yang sah yang kita dapatkan saat ini, yaitu Project Metaverse.
Nah, itu adalah pemahaman tentang mindset, tentang psikologi di dalam pengembangan bisnis. Apa yang saya sampaikan itu adalah pemahaman kami. Pemahaman itu didapat dari pengalaman pastinya, dan pengalaman atau pemahaman ini juga didapat apa yang kami jalankan juga mengacu ke situ. Karena tidak semua orang memahami. Kita bisa mendapatkan pemahaman secara mandiri, tapi terkadang itu biayanya cukup besar. Teman-teman sadari, kita harus melihat ya pengalaman orang lain. Ketika orang lain menjalankan suatu bisnis dan berhasil, ketika seseorang menjalankan bisnis kemudian gagal, kegagalannya kita harus ketahui, keberhasilannya harus kita ketahui. Itu untuk mempersingkat waktu kita untuk memahami dalam bisnis. Kita masuk ke update terbaru tentang berita cryptocurrency. Zoom Academy malam ini sengaja di materi terakhir kita harus juga paham tentang pergerakan isu-isu global internasional tentang cryptocurrency. Teman-teman, berita cryptocurrency minggu ini ya, di awal minggu kemarin, sekarang udah masuk ke minggu baru lagi. Pasar kripto melemah karena tertekan dengan SEC yang memperketat regulasinya. Teman-teman, SEC ini adalah regulator sentral yang mana yang sangat berpengaruh itu ada di Amerika Serikat, SEC Amerika Serikat. SEC ini ada di beberapa negara, Filipina juga ada, tapi yang sangat berpengaruh itu ada di Amerika. SEC berencana menuntut Paxos. Paxos ini adalah pengembangan dari BUSD, Binance BUSD Stablecoin. Nah, di sini juga pastinya akan mempengaruhi market. Makanya teman-teman bisa melihat market di minggu kemarin itu drop mencapai $22.000 yang di awal tahun itu menyentuh $25.000. Ketika $25.000 sebagai titik support area tertingginya, ketika itu bisa ditembus maka market akan berlanjut. Tapi ketika itu gagal ditembus maka besar kemungkinan market global cryptocurrency akan turun dengan adanya banyak isu-isu negatif di dunia cryptocurrency. Ini sengaja dihembuskan karena semua yang namanya project cryptocurrency besar pasti akan disentuh oleh SEC. Oke. Kemudian ada beberapa isu juga tentang cryptocurrency platform Kraken ya. Kraken ini adalah exchanger nomor 3 terbesar di dunia. Di atasnya ada Binance, di bawahnya ada Coinbase, yang ketiganya adalah Kraken. Kraken juga di minggu kemarin itu disentuh oleh SEC. Mereka menggugat tentang program stakingnya, dan di sini SEC membayar senilai $30 miliar kepada SEC, si Kraken. Nah, ini juga mempengaruhi market. Kenapa? Karena ketika ada gejolak dalam kasus BUSD, kemudian exchanger tertentu, maka pastinya ini akan mempengaruhi market secara keseluruhan. Teman-teman disadari, bukan hanya market yang terpengaruh, tapi juga proyek-proyek untuk pengembangan bisnis yang memanfaatkan momentum uptrendnya Bitcoin. Di awal tahun, pakar cryptocurrency global, orang-orang yang mengerti tentang cryptocurrency, menganggap trennya Bitcoin sudah dimulai. Maka ketika analisis itu terjadi, ya teman-teman melihat akan banyak sekali proyek-proyek yang sifatnya network, mengembangkan ICO cryptocurrency atau meluncurkan cryptocurrency baru. Itu pasti, itu siklusnya setiap tahun pasti ada. Kemudian akan banyak yang namanya program tool, baik itu robot trading, kemudian indikator yang akan diluncurkan. Baik itu diluncurkan dalam skala free atau tidak berbayar, ataupun dengan berbayar. Nah, pada prinsipnya itu adalah siklus yang berulang setiap tahunnya. Teman-teman harus menyadari dan memahami itu. Perhatikanlah, setiap tahun ketika kondisi uptrend Bitcoin, market cryptocurrency kondisinya uptrend, maka itu akan dimanfaatkan oleh proyek-proyek network yang mana memasarkan produk-produk seperti cryptocurrency baru, kemudian program-program baru seperti robot. Kenapa itu mereka lakukan? Karena pembuktiannya ada, nilai jualnya akan muncul. Nah, beberapa proyek Lanjut Bang. Bang Kensi, suaranya Bang Kensi. Luar, pakainya nggak ada. Oke. Beberapa proyek yang akan diluncurkan itu ditunda, baik itu berupa cryptocurrency ICO atau cryptocurrency baru. Kemudian berdasarkan informasi global di global internasional, banyak juga proyek yang akan menjual program, baik itu indikator atau robot trading juga ditunda. Kenapa?
Ketika itu diluncurkan, maka nilai jual dari produk itu tidak ada lagi. Contoh kasus, beberapa robot trading yang sudah terlanjur diluncurkan, coba perhatikan ketika kondisi downtrend, apakah mereka bisa membuktikan robot itu mempunyai profit? Itu tidak. Karena apa? Pada dasarnya robot itu adalah alat bantu. Sebenarnya tanpa robot pun ketika kondisi uptrend pun kita tetap bisa menghasilkan selisih kenaikan dari harga cryptocurrency itu sendiri. Nah, jadi teman-teman harapannya Mitra Power Team harus memahami itu. Jangan sampai kita ditipu dengan ketidakmampuan kita dalam hal memahami market. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak memahami ini, maka teman-teman akan tertarik dengan penawaran-penawaran yang menggiurkan, yang semuanya memanfaatkan trend up-nya cryptocurrency. Ketika cryptocurrency kondisinya bull trend atau kondisinya naik, apapun ceritanya ketika kita membeli saat ini, ketika dia naik, ya pasti untung. Tidak perlu yang namanya tool yang aneh-aneh. Nah, tapi di kondisi tertentu itu dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana masyarakat. Kita membeli cryptocurrency baru yang katanya akan menyaingi Bitcoin. Kita dijanjikan sebuah program yang mana program tersebut bisa menghasilkan passive income, duduk diam dapat duit. Tapi pada dasarnya mereka menjual produk mereka memanfaatkan pembuktian dari trend up-nya cryptocurrency. Teman-teman harus disadari ketika kita bermain di dalam blockchain teknologi, aset-aset cryptocurrency harus paham, harus mulai familiar dengan yang namanya sentuhan dari regulator SEC. SEC pernah menyentuh Binance, SEC bisa pernah menyentuh Coinbase, salah satu exchanger kedua nomor 2 ya di global internasional. Apapun proyek cryptocurrency yang skalanya besar, pasti akan ada namanya SEC yang mengganggu. Termasuk Porses itu juga pernah disentuh oleh SEC. Ya, di tahun 2020, tepatnya di bulan Juni, SEC atau sekuritas dari Filipina juga pernah merilis ya melarang pengembangan dari Porses dan itu lewat. Kemudian di tanggal 22 Maret 2021 juga ada rilis dari perwakilan dari Komisi Sekuritas Bursa di Montana. Ini adalah salah satu bagian cabang SEC juga. Dan ini tidak terbukti. Semuanya sudah lewat. Kemudian tanggal 1 Agustus terbarunya itu ada siaran pers yang dikeluarkan dari SEC menyatakan bahwa Porses ini adalah Ponzi. Porses mengumpulkan dana. Porses ada investornya. Padahal jelas bahwa Porses ini bukan platform investasi, tapi adalah pemasaran program matrik yang mana sifatnya adalah pemasaran langsung juga. Tapi pada saat ini, Porses terus berjalan, dan sampai saat ini ketika teman-teman masuk ke porses.io, itu ada 2.000 orang yang bergabung di seluruh dunia. Desentralisasi adalah kebebasan, sentral yang mana menyentuh desentralisasi, pastinya akan mempengaruhi secara market yang orang-orang tidak paham. Orang-orang tidak mengerti kekuatan dari teknologi blockchain. Maka itu akan mempengaruhi. Tapi ketika teman-teman memahami ya desentralisasi, memahami blockchain teknologi, smart contract, transparansinya, maka teman-teman tidak akan pernah yang namanya goyah di dalam pemahaman tentang pengembangan proyek DeFi seperti Metaverse. Teman-teman disadari kita mempunyai sejarah pembuktian, ya analisis. Ini Bang Ensi share screen lagi, tadi sempat jadi nggak co-host, diulangi. Oke, silakan share screen lagi, Bang. Halaman terakhir aja. Oke, teman-teman disadari di dalam pengembangan cryptocurrency Bitcoin sekalipun di tahun 2017, ya, teman-teman bisa melihat bahwa Bitcoin juga dinyatakan adalah skema Ponzi. Yang merilis ini bukan salah satu regulator yang sifatnya kecil, tapi adalah DBS. Ya, salah satu bank terbesar di Asia, tepatnya di Singapura, pernah menyampaikan bahwa Bitcoin adalah skema Ponzi. Tapi faktanya saat ini, ya, bank ini melakukan transaksi seluruh cryptocurrency. Nah, artinya di dalam pemahaman tentang blockchain teknologi terkadang regulator yang sifatnya sentral itu harus mengalah. Ketika mereka mencoba meruntuhkan tapi tidak berhasil, akhirnya mereka juga memanfaatkan kehebatan dari Bitcoin ini sendiri. Ini adalah pembuktian fakta bahwa ketika kita memahami kekuatan dari blockchain teknologi ini, kita akan melewati beberapa siklus yang terkadang itu dibenturkan oleh regulator-regulator tertentu. Oke teman-teman, itu adalah materi Akademi Power Team malam ini. Harapannya bisa membuka wawasan, memancing insting naluri bisnisnya,
Dan ini adalah salah satu langkah kita untuk melakukan peningkatan pemahaman menyesuaikan dengan kekuatan bisnis Metaverse. Lakukan pengembangan DeFi Project, pemasaran program aset setiap hari, ya teman-teman, promosikan. 4 poin di bawah ini harus didasari, fokus, konsisten, komitmen, persisten, terus-menerus teman-teman harus menciptakan untuk impian masing-masing. Bisnis Metaverse bisa dijalankan secara penuh, bisa dijalankan terus-menerus, dan ini sulit sekali diterapkan di bisnis sentral. Ketika bisnis sentral itu sendiri pastinya ada yang mengatur, ada yang menguasai sistemnya, menguasai dananya. Maka 4 poin ini sulit diimplementasikan. Ini adalah solusi yang ditawarkan Mr. Lado Oktanikop dengan meluncurkan sebuah platform DeFi, platform terdesentralisasi, yang mana sepenuhnya berlaku untuk umum, untuk manfaat setiap orang yang bergabung. Oke, teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Power Team juga menyiapkan banyak materi akademi, pemahaman-pemahaman khusus. Kami juga mempunyai tim leader yang hebat tersebar di seluruh provinsi. Kami juga membangun beberapa komunitas melalui WhatsApp group, Telegram group, Facebook group, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Untuk edukasi, motivasi, kampanye bisnis, penciptaan peluang, dan pastinya untuk saling membantu untuk kesuksesan bersama. Terima kasih, semoga ini bisa membantu dalam hal pemahaman bisnis. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kita akan kembalikan ke moderator, Bang Haris.